Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Romi dan teman-teman sekalian yang telah menonton video presentasi saya. Nama saya Maya Kurniawati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan kompetensi inti dan keterampilan inti dalam manajemen pelayanan publik pendidikan tinggi. Yang pertama yang perlu dibahas adalah terkait dengan pengertian kompetensi. Pengertian kompetensi yang pertama menurut Robert A. Rowe merupakan sebuah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi, serta kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian pengertian kompetensi yang kedua, menurut Stephen Robin, merupakan keahlian atau kapasitas dari seseorang dalam mengerjakan beraneka ragam tugas dalam suatu pekerjaan, di mana keahlian tersebut ditetapkan oleh dua macam faktor, yaitu faktor keahlian intelektual dan faktor keahlian fisik. Kemudian, pengertian kompetensi yang ketiga, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2018. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku seseorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Selanjutnya, jenis kompetensi yang didefinisikan oleh Peraturan Kepala LAN nomor 18 tahun 2018. Kompetensi teknis ini kemudian dibagi lagi menjadi kompetensi teknis administratif dan kompetensi teknis substantif. Yang dimaksud dengan kompetensi teknis merupakan pengetahuan atau keterampilan dan sikap atau perilaku yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Jika teknis administratif itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang bersifat umum atau administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Sedangkan kompetensi teknis substantif merupakan kompetensi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan memfasilitasi pada pembentukan jabatan fungsional tertentu. Misalnya, seseorang tenaga kependidikan harus mengetahui secara umum bagaimana proses persuratan di instansinya, bagaimana proses penandatanganan sebuah surat misalnya. Itu harus diketahui. Kemudian terkait dengan teknis substantif. Teknis substantif itu sebagai contoh adalah pekerjaan tertentu yang memerlukan kemampuan khusus, seperti misalnya tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional arsiparis. Sebagai seorang arsiparis, pegawai tersebut harus mengetahui arsip-arsip apa saja yang perlu disimpan. Kemudian arsip-arsip apa saja yang termasuk dalam arsip dinamis atau arsip statis. Nah, pengetahuan-pengetahuan tersebut hanya dimiliki oleh seorang arsiparis dengan kompetensi teknis substantif yang dipunyai. Selanjutnya, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Sebagai contoh, seorang kepala bagian di sebuah perguruan tinggi harus memiliki kemampuan dalam memimpin anak buahnya. Kemudian, kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial kultural. Kompetensi ini merupakan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat secara majemuk. Bisa yang berbeda agama, suku budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, dan nilai-nilai moral. Sebagai contoh, misalnya di bagian kepegawaian, setiap harinya kami melayani baik itu dosen maupun tenaga pendidikan dengan berbagai macam karakter dan tipe orang. Misalnya, dosen di fakultas A, karakternya tentu berbeda dengan dosen di fakultas B. Nah, bagaimana kami menyesuaikan cara berkomunikasi dengan dosen di fakultas A dengan dosen dari fakultas B? Nah, kami perlu punya kompetensi sosial kultural untuk berkomunikasi. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi inti. Di sini saya akan mengambil contoh kompetensi inti dari public service employees yang ada di Kanada. Jadi, kompetensi inti dari public service employees di Kanada ada 4. Nah, yang pertama saya jelaskan terkait dengan demonstrating integrity and respect. Itu adalah bagaimana seseorang public service employees harus berperilaku sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai pelayanan publik. Kemudian, thinking things through berarti memikirkan secara keseluruhan. Jadi, public service employees di Kanada itu harus membuat keputusan berdasarkan fakta atau evidence based. Kemudian, working effectively with others itu berarti bahwa public service employees harus berbagi informasi dengan rekan kerja terkait dengan update-update informasi terbaru. Kemudian, setiap public service employee harus juga mengapresiasi kontribusi dan kesuksesan kolega mereka lainnya, sehingga tim tersebut dapat mewujudkan atau mencapai tujuan atau visi misi dari organisasi. Selanjutnya, showing initiative and being action oriented. Itu artinya public service employees di Kanada harus punya kompetensi untuk menerjemahkan direction atau arahan yang diberikan oleh pimpinan mereka ke dalam aktivitas-aktivitas pekerjaan yang jelas atau konkret. Kita akan bahas mengapa sih kompetensi itu diperlukan. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang mengakibatkan perlunya kompetensi. Yang pertama adalah bahwa kompetensi itu diperlukan agar bisa melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan baik. Kemudian, alasan yang kedua adalah untuk melaksanakan tata kelola yang baik atau good governance. Kemudian, alasan yang ketiga adalah bahwa kompetensi itu diperlukan sebagai upaya untuk mengimbangi perubahan lingkungan strategis. Jadi, seringkali terjadi perubahan-perubahan di sekitar kita yang tidak mungkin dapat kita kendalikan, baik itu secara internal maupun eksternal. Kemudian, alasan yang keempat adalah kompetensi diperlukan dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK dan era globalisasi yang sedang berlangsung. Kita akan bahas terkait dengan keterkaitan konsep. Nah, saya jelaskan di sini terkait dengan keterkaitan konsep antara 4 hal. Yang pertama, core kompetensi atau kompetensi inti. Yang kedua, core skill atau keterampilan inti. Kemudian yang ketiga, generic skill atau keterampilan umum. Dan yang keempat adalah key qualification atau kualifikasi kunci. Sebenarnya, keempat konsep tersebut merupakan konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Saya jelaskan dulu pengertian dari setiap konsep tersebut ya. Yang pertama adalah kompetensi inti. Itu maksudnya adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk belajar, kemudian memperoleh informasi dan mengubah informasi tersebut menjadi pengetahuan yang berguna dan bernilai.
Kemudian bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kemudian terkait dengan core skill, itu yang dimaksud dengan core skill adalah keterampilan inti atau keterampilan spesifik yang mendasar yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja secara global. Kemudian kita bahas tentang generic skill atau keterampilan umum. Jadi, yang dimaksud dengan generic skill ini merupakan keterampilan yang tidak spesifik atau tidak spesifik untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, tapi penting dan berguna untuk pekerjaan dan kehidupan ataupun pendidikan secara umum di berbagai bidang apapun. Kemudian, yang dimaksud dengan key qualification atau kualifikasi kunci itu merupakan kualifikasi yang menjadi pembeda antara seorang individu dengan individu lainnya. Selanjutnya adalah terkait dengan keterampilan inti dalam pelayanan publik atau core skill. Nah, saya rangkum ada beberapa keterampilan inti atau core skill dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah bagaimana memecahkan masalah dan bisa berpikir kritis. Kemudian bagaimana berkomunikasi, kemudian punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan argumen yang beralasan, dan punya ketahanan, kemudian punya kemampuan bekerja secara kolaboratif, dan punya keterampilan kepemimpinan. Kemudian slide selanjutnya kita akan bahas terkait dengan kerangka atau Civil Service Skills Framework. Ada 4 skill yang harus dimiliki oleh seorang pelayan publik. Yang pertama adalah develop policy atau bagaimana mengembangkan atau membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan. Kemudian keterampilan yang kedua adalah work with citizen. Jadi bagaimana seorang pelayan publik itu dapat bekerja sama dengan yang dilayani atau warga negara. Nah, secara profesional itu keterampilan yang diperlukan itu adalah bagaimana berkomunikasi dengan citizen tersebut atau bagaimana public relation yang harus dibangun dengan mereka. Nah, perlu juga marketing. Kemampuan marketing yang baik itu perlu juga dipunyai oleh seorang pelayan publik. Yang dimaksud dengan collaborative networks ini bagaimana berkolaborasi dalam sebuah jaringan. Jadi seorang pelayan publik harus bisa berkolaborasi dengan baik dengan stakeholder, kemudian mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang dipunyai, kemudian kerjasama tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan perguruan tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah commission and contract. Jadi bagaimana seorang pelayan publik itu harus punya keterampilan untuk bekerja sama dengan organisasi lain. Nah, sebenarnya nilai-nilai terkait dengan kompetensi dan keterampilan dalam manajemen pelayanan publik itu dimaksudkan untuk menghasilkan pelayanan publik yang profesional. Nah, pelayanan publik yang profesional itu ciri-cirinya antara lain adalah efektif, kemudian sederhana, transparan, efisien, keterbukaan, dan ketepatan waktu. Nah, kemudian kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh pelayan publik itu menghasilkan nilai-nilai profesionalisme pelayanan publik. Nilai-nilai profesionalisme itu diantaranya adalah bagaimana memberikan manfaat kepada publik dengan hasil layanan publik yang diberikan. Kemudian, bagaimana seorang pelayan publik dapat menegakkan aturan hukum dan dapat menjamin adanya akuntabilitas publik. Jadi mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama ini kepada publik. Kemudian nilai-nilai profesionalisme yang keempat itu adalah menjadi teladan bagi yang lain. Dengan mempunyai kompetensi dan keterampilan yang baik, tentu
seorang pelayan publik akan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Kemudian dapat meningkatkan kinerja. Jadi dengan punya nilai-nilai profesionalisme, maka kinerja tentu akan secara otomatis meningkat. Selain itu juga dapat memajukan demokrasi, yaitu bahwa seorang pelayan publik itu harus netral terhadap birokrasi dan memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme. Ada sebuah quote terkait dengan pelayanan publik, yaitu one of the most prized skills in public service is the ability to work across boundaries. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.